Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 5 Oktober 2025. Disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, baik paduan suara, vokal grup atau solo, diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilahkan untuk menghubungi Saudara Nadia Waromi di nomor HP yang tertera pada slide. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat bahwa dari urusan PSDMKP atau Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melakukan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim, piatu, atau keduanya dari keluarga yang kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Zaitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat untuk yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan. Nomor HP tertera pada slide. Dan juga bisa ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Nomor rekening tertera pada slide. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA Group masing-masing rayon. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 28 September 2025 yaitu ibadah subuh 44 orang, ibadah pagi 249 orang, ibadah sore 64 orang. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, telah dibuka pendaftaran kateksasi CD baru pada tanggal 20 September sampai 4 Oktober 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Penatua Rocky Kawer dengan nomor telepon seperti tertera pada slide atau dapat menghubungi koordinator rayon masing-masing. Diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat
persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Ucapan terima kasih yang pertama dari Sinode GKI di Tanah Papua kepada Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sinode GKI di Tanah Papua dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana atas pencapaian 3 besar kinerja meningkat setoran wajib jemaat atau SWJ 40% jemaat-jemaat se-GKI di Tanah Papua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kerjasama, komitmen, dan semangat memberi dari jemaat sekalian, maka mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi tanda nyata kasih dan kepedulian umat dalam menopang pelayanan, baik di tingkat jemaat, klasis, maupun sinode. Peningkatan ini bukan hanya sekedar angka, melainkan wujud nyata iman yang bekerja melalui kasih, serta ketaatan kepada firman Tuhan untuk memberi dengan sukacita demi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati setiap persembahan kasih yang telah diberikan, melipat gandakan berkat dalam kehidupan berjemaat, serta meneguhkan kita semua untuk terus melayaninya dengan setia. Atas nama Sinode GKI di Tanah Papua, kami menyampaikan penghargaan dan doa bagi Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang kedua dari Pelaksana Harian Majelis Jemaat kepada Paduan Suara Jemaat selaku Panitia Bulan Bina Keluarga. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelaksana Harian Majelis Jemaat dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paduan Suara Jemaat yang telah menjadi panitia pelaksana Bulan Bina Keluarga dan seluruh jemaat dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara Bulan Bina Keluarga yang dilakukan pada bulan September tahun 2025. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga yang telah dilaksanakan, memberi semangat dan mendukung fokus pelayanan GKI di Tanah Papua tahun ini, yaitu kesehatian. Kegiatan Bulan Bina Keluarga ini telah ditutup pada akhir bulan September pada hari Selasa 30 September 2025. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian dalam kehidupan berjemaat serta meneguhkan kita semua untuk terus melayaninya dengan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Airan Koibur yang akan memimpin ibadah di sore hari ini, Kantoria, Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga karena kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya, hingga kita bisa ada di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini maka jemaat saya jemput disilakan berdiri dan kita menyanyi nyanyian Mazmur 150 ayat 1 dan 2 yang berkata haleluya pujilah. Yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 2 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi berkenan. Hai langit bumi laut bersorak semua. Malaikat turutlah memuji Allah kemuliaan-Nya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Masih dalam keadaan berdiri, bersama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyadari dengan sungguh bahwa di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi juga kepada sesama kami. Dan biarlah kami mohon pengampunan daripada-Mu, ya Bapa. Layakkanlah kami untuk selalu disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian rohani 142 ayatnya yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian rohani 142 ayat yang ketiga dan yang keempat. Sertai hamba-Mu.
Kita akan mengaku iman percaya kita. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 ayatnya yang pertama. Kita akan membaca firman Tuhan di saat sore hari ini. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Imamat 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan dalam perenungan kita di saat ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami sekalian. Tuhan beri hikmat, pengertian, akal budi bagi kami sekalian, agar ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, kami memahami dan mengerti apa maksud Tuhan dari bagian firman-Mu di saat ini. Dan kami bersuka cita karena Tuhan senantiasa memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat sekalian mengikuti dari Alkitabnya masing-masing. Imamat 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Membayar nasar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan,
maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 50 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Kalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya, dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gerah beratnya. Akan tetapi anak sulung, yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan,
maupun ladang miliknya tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Inilah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi semua orang yang mendengar, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar? Puji Tuhan, kita dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan, kita boleh beribadah kepada Tuhan, ini merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu patutlah kita bersyukur karena kita masih boleh dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Pembacaan kita di saat ini Imamat 27 ayat 1 sampai dengan 34 dengan tema membayar nasar, sama dengan perikop pembacaan kita di saat ini. Dan di hari ini, di tanggal 5 Oktober, di bulan yang ke-9 dan di bulan yang ke-10, oleh GKI di Tanah Papua, kita masuk di triwulan yang keempat, di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, dengan tema sentral yaitu kesehatan. Jadi sepanjang tahun ini kita diajak sebagai warga gereja untuk selalu ada di dalam kesehatan, di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan, kita ada di dalam suasana kesehatan. Dan di bulan Oktober ini juga sebagai warga GKI di Tanah Papua ada dua peristiwa penting, yaitu di bulan Oktober ini
kita boleh bersuka cita, kita boleh merayakan peradaban 100 tahun masa peradaban di tanah Papua. 25 Oktober 1925 sampai dengan 25 Oktober 1925. 25 Oktober 2025 di saat ini. Jadi 100 tahun. Kalau istilah dalam tahun Yobel, ini yang kedua. Peradaban di tanah Papua. Kemudian yang kedua, di bulan ini juga sebagai warga GKI kita boleh merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-69. 26 Oktober 1956 dan 26 Oktober nanti kita akan merayakan usia yang ke-69. Di dalam GKI di tanah Papua usia 69 ini merupakan usia yang sudah siap purna bakti ya kalau kita dalam melakukan pekerjaan. Tetapi di dalam persekutuan bahwa usia ini mau menandakan tanda kedewasaan di dalam melayani untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena itu dalam ungkapan syukur dan juga penyembahan akan mewarnai kehidupan kita dalam bergereja, di dalam menjalani persekutuan. Dan di bulan Oktober kita sebagai warga GKI di tanah Papua mengucap syukur karena Tuhan yang mempunyai gereja ini senantiasa menuntun kita dalam seluruh pelayanan ini. Dan melalui ibadah ini adalah merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita di kitab Imamat, kalau dalam perjalanan minggu-minggu berjalan, kita diajak untuk memahami dan mengerti kitab Imamat ini, di mana kitab ini memuat tentang kehidupan beribadah bangsa Israel. Nah, di dalam kitab Imamat ini juga di dalamnya itu berisi tentang aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan melalui Musa disampaikan kepada bangsa Israel. Dan itu merupakan aturan-aturan yang harus wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang penebusan tanah, kita belajar tentang penebusan rumah, belajar tentang tahun Yobel, tahun Sabat. Nah, ini bagian-bagian yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel melalui Musa. Aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Nah, di dalam pembacaan kita di saat ini, di sini juga mau diatur terkait dengan nasar, membayar nasar. Nah, ini juga diatur. Jadi Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel terkait dengan nasar. Kalau dalam kehidupan kita saat ini,
Ya, pasti kita sudah memahami, mengerti apa itu nasar. Ya, nasar itu seperti kita berjanji. Kita berjanji akan kepada sesuatu yang menjadi harapan kita. Tapi kita bawa itu dalam sebuah nasar, sebuah janji. Nah, dalam praktek kita sebagai warga jemaat, tentunya kita melakukan hal ini karena kepentingan-kepentingan tertentu, pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Praktek-praktek nasar ini juga biasa kita lakukan. Ya, walaupun mungkin tidak semua, tapi ada yang melakukannya karena kepentingan tertentu. Nah, di dalam pembacaan kita, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel melalui Musa terkait dengan nasar, yaitu janji kepada Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Akan tetapi ketika mereka melakukan nasar, ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya bernasar kepada Tuhan semata-mata, tetapi ada ketaatan, ada aturan yang harus diikuti. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan mengajarkan bangsa Israel bahwa nasar itu merupakan sumpah sakral yang disampaikan kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan. Karena itu nasar ini atau sumpah sakral ini harus dilakukan, wajib dilaksanakan. Jadi harus wajib dilaksanakan ketika mereka bernasar kepada Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita dari ayat 1 sampai dengan 34 ini diatur tentang nasar itu. Di ayat yang ketiga sampai dengan ke-8 itu dijelaskan tentang nasar manusia. Tapi sebelumnya di ayat yang pertama sampai kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Kenapa Tuhan tidak langsung menyampaikan kepada bangsa Israel, tapi melalui Musa? Karena Musa ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan memilih Musa karena Tuhan melihat bahwa Musa ini orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa dipercaya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan. Jadi Musa sebagai perantara Tuhan dengan bangsa Israel. Di ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Di situ Musa menyampaikan apa yang harus dilakukan
oleh bangsa Israel. Di ayatnya yang ketiga sampai 8, di sini dijelaskan mengenai nilai-nilai yang harus dibayar. Nilai-nilai yang harus dibayar untuk mengucapkan nazar terkait dengan orang laki-laki dan perempuan yang usianya masing-masing di ayatnya yang ketiga dan 4. Kalau nazar laki-laki berusia 20 tahun sampai 60 tahun. Nilai nazarnya 50 sikal perak. Kalau dalam ukuran timbangan di Timur Tengah atau pada zaman Alkitab, itu satu sikal itu sama dengan 11,4 gram. Jadi kalau 1 gram itu 250.000 dikalikan 11,4 gram ya sekitar 2.850.000. Nah, itu nilai dari seorang laki-laki yang berusia 20 tahun sampai 60 tahun. Kemudian di ayatnya yang ke-8 itu bagi orang yang miskin. Nah, di sini nilai nazarnya ditentukan oleh imam sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini mau menunjukkan bahwa di dalam budaya orang Israel, di situ laki-laki lebih dominan memegang kekuasaan daripada perempuan dari nilai sikal tadi. Jadi nilai laki-laki ini lebih dominan memegang kekuasaan daripada perempuan. Namun tidak dianggap sebagai standar Tuhan untuk hubungan manusia. Ini tidak dianggap sebagai standar dari Tuhan hubungannya sebagai manusia, karena adanya kesetaraan gender kalau dalam kehidupan kita saat ini. Tadi ayat yang ketiga, sikal kudus, ini mau menunjukkan timbangan yang utuh, yang tidak bercacat, yang tersimpan di dalam bait Allah. Sikal kudus di ayatnya yang ketiga. Nah, di ayat 3-8 ini berbicara tentang nazar manusia. Kemudian di ayat 9 sampai 13 ini tentang nazar hewan. Nah, kebiasaan bernazar bukan hanya pada manusia atau mengenai manusia di ayat sebelumnya, melainkan juga kepada hewan. Jadi Tuhan mengatur tentang nazar ini bagi manusia tapi juga bagi hewan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan orang Israel bahwa harta tidak dapat diabaikan dalam hal bernazar. Hewan yang dinazarkan dipersembahkan kepada Tuhan haruslah kudus di ayat 9 dan 10. Jadi hewan yang dinazarkan itu harus kudus. Jadi bukan hewan yang haram. Hewan haram tidak boleh dipersembahkan. Namun kalau terpaksa, hewan tersebut harus diperhadapkan kepada imam yang akan menilainya di ayatnya yang ke-11. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam. Nah, di bagian ini Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa nilai-nilai keagamaan bangsa Israel atau umat Allah ini bukan biasa-biasa saja, melainkan sesuatu yang luar biasa yang mencerminkan penghayatan relasi umat Allah dan Allah itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ini sesuatu yang luar biasa, karena di situ mau mencerminkan penghayatan hubungan
bangsa Israel dengan Allah. Kemudian di ayat 14 sampai 15 ini terkait dengan nasar rumah. Ayat 14 sampai dengan 15. Di bagian ini dijelaskan bahwa seorang imam akan menentukan nilainya imam berdasarkan baik buruknya rumah yang dinasarkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini imam mempunyai peranan penting dalam menentukan nilai suatu nasar. Ya, tidak hanya rumah, tapi juga nasar yang lain. Di bagian ini mau menggambarkan bahwa penebusan rumah atau nasar rumah itu mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa pemilik rumah itu harus menebus rumahnya sendiri, menebus rumah yang menjadi miliknya. Maka nilai sikalnya harus ditambah 1/5 dari harganya. Ayat yang ke-15. Di bagian ini Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa rumah itu ketika tidak ditebus, maka rumah itu akan menjadi milik Tuhan. Kalau perenungan kita di minggu yang kemarin tentang penebusan rumah, di situ sudah diajarkan bagaimana ketetapan aturan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel tentang penebusan rumah. Kemudian di ayat 16 sampai 24 ini tentang nasar ladang. Jika yang dinasarkan adalah ladang, maka nilai sikalnya tidak berdasarkan baik buruknya ladang itu, melainkan mengacu pada jumlah taburan dengan ketentuan 1 homer. 1 homer itu 220 liter, taburan jelai seharga 50 sikal perak. Ayatnya yang ke-16. Nah, di sini disebutkan bahwa pada tahun Yobel, ladang yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemilik mula-mula tanah tersebut. Di ayatnya yang ke-24. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Makna dari bagian ini, di sini Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa perhitungan nasar itu terkait dengan tahun Yobel. Itu bermakna sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan umat Israel. Kemudian di ayat 25 sampai 29 ini nasar dan terkait dengan ketentuan umum. Jadi aturan nasar secara umum di ayat 25 sampai 29. Sini mengatur tentang apa yang telah diberikan kepada Tuhan, baik itu manusia, hewan atau harta benda, semuanya harus bersifat kudus, tidak bercela. Aturan ini menggambarkan bahwa sesuatu yang sudah dikhususkan dan dinasarkan bagi Tuhan itu tidak dapat dibatalkan karena sudah menjadi milik Tuhan. Karena ini tidak dilakukan, kalau aturan ini tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah hukum mati. Jadi kalau mereka tidak melakukan nasar di pembacaan kita sebelumnya, nasar tentang manusia, hewan, rumah maupun ladang, ketika mereka tidak melakukan aturan-aturan ini, maka konsekuensinya adalah hukuman mati. Di ayatnya yang ke-29. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Jadi ini aturan yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel tentang nasar. Jadi bernasar
Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi sesuatu yang luar biasa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di ayat yang 30 sampai dengan 33 ini berbicara tentang persembahan persepuluhan. Jadi dari hasil tanah, buah pohon-pohon itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berasal dari hewan. Kalau di ayat yang ke-32, artinya hasil tanah, pohon-pohonan, hewan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Prinsip dari persembahan persepuluhan di ayat yang ke-30 sampai 33 ini adalah persembahan yang dikhususkan kepada Allah. Jadi prinsip persembahan ini dikhususkan kepada Allah. Karena itu apa yang dipersembahkan itu harus kudus, tidak bercela. Persembahan ini tidak dimaksudkan untuk membayar kebaikan Tuhan. Jadi persembahan ini tidak dimaksudkan untuk membayar kebaikan Tuhan bagi umat Israel, melainkan ini mau menunjukkan kesatuan antara umat Israel dengan Tuhan, bahwa dalam harta milik bangsa Israel itu adalah pemberian Tuhan, dan di situ ada bagian-bagian yang merupakan milik Tuhan. Lalu di ayatnya yang terakhir, di ayat yang ke-34, ini tentang di mana perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Artinya Tuhan menyampaikan perintah ini di Gunung Sinai yang patut dilakukan oleh orang Israel. Nah, di Gunung Sinai ini juga di mana tuh Musa menerima 10 hukum Tuhan. Di mana di sini sebagai hukum Tuhan ada perjanjian Allah dengan umatnya, sehingga hubungan umatnya dengan Allah itu merupakan hubungan perjanjian. Jadi hubungan Allah dengan bangsa Israel itu merupakan sebuah perjanjian. Perjanjian yang harus dilakukan, dan itu mengikat bangsa Israel dengan Allah. Jadi semua yang diberikan Allah di Sinai, di Gunung Sinai, 10 perintah Tuhan, kemudian juga aturan tentang pelaksanaan Natsar, itu menjadi pagar yang menjaga hakikat keberadaan orang Israel sebagai umat yang hidup dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Jadi Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa dengan mentaati perintah Allah akan terlihat bahwa bangsa Israel ini sama sekali berbeda dengan bangsa yang lain di luar dari bangsa Israel. Jadi ada maksud Tuhan pada bangsa Israel supaya mereka ini terlihat berbeda karena mereka merupakan umat pilihan Allah. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita ingat tentang Natsar ini, kita ingat cerita kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini kalau dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, mereka ini adalah sepasang suami istri. Jadi mereka sepasang suami istri yang berbohong kepada Tuhan, berbohong kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, dengan menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka. Jadi mereka membawa persembahan tanah mereka, hasil tanah mereka itu mereka membawa kepada para rasul, tapi mereka tidak membawa semuanya, tidak dipersembahkan, hanya sebagian.
Padahal mereka telah mengaku akan menyumbangkan seluruh hasil tanah mereka kepada para rasul. Dan apa yang terjadi? Akibat dari kebohongan mereka ini, kemudian Ananias meninggal seketika ketika ditegur oleh Petrus. Jadi seketika kemudian Ananias meninggal. Kemudian istrinya Safira, setelah itu istrinya juga kemudian meninggal. Artinya bahwa mereka tidak jujur. Ada kebohongan yang mereka lakukan untuk mempersembahkan hasil penjualan tanah mereka. Nah, apa yang mereka konsekuensi yang mereka hadapi ini menunjukkan keseriusan Tuhan dalam menghadapi setiap orang yang berbuat dosa, atau setiap orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dari cerita ini pentingnya ada ketulusan hati dan kejujuran. Nah, Tuhan mengajarkan bangsa Israel melalui Musa di bagian firman Tuhan ini. Di sini nilai pentingnya adalah kejujuran dan ketulusan hati dalam bernasar pada Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, bahwa Tuhan mau pada bangsa Israel ketika mereka bernasar, mereka harus serius dan tidak main-main. Lalu bagaimana dengan kita di hari ini? Dari pembelajaran bagian firman Tuhan ini, di pasal ini mau mendidik orang Israel untuk menghormati Tuhan. Poinnya adalah menghormati Tuhan dan memelihara hubungan dengan Tuhan, serta mau mengajarkan nilai-nilai integritas. Kalau ya, haruslah ya. Kalau tidak, ya haruslah tidak. Jadi memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, itu harus dipikirkan sebelum kita bernasar kepada Tuhan. Berbeda ketika kita bernasar kepada orang lain, sesama kita, juga di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga. Ya, mungkin kita boleh bernasar atau berjanji, tetapi kalau kepada Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk bernasar kepada Tuhan. Poin penting yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama, menepati janji kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah bernasar, kita sudah berjanji kepada Tuhan, jangan kita mengingkari apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kita menganggap sesuatu yang serius dan tidak main-main ketika kita bernasar pada Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk komitmen apa yang akan kita buat, baik itu lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan kita. Karena Tuhan menganggap itu sesuatu yang serius. Contoh, ketika kita bernasar untuk sebuah pekerjaan, kita berjanji, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah bersusah payah mencari pekerjaan,
ketika Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada saya, maka saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Atau melalui pekerjaan itu saya akan mencukupkan kehidupan saya dan keluarga sesama saya. Kita sedang bernasar kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi nasar kita, maka kita harus melakukannya. Demikian juga ketika kita bernasar untuk mendapatkan buah hati di dalam rumah tangga kita. Apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu merupakan komitmen iman kita. Tapi ketika Tuhan sudah menjawab, maka apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan wajib untuk kita lakukan. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia akan selalu melihat kita. Tidak ada yang pernah akan kita sembunyikan daripada Tuhan. Tuhan akan terus melihat apapun yang kita lakukan. Jadi yang pertama, menepati janji kepada Tuhan. Itu adalah nasar. Dan yang kedua, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita berikan? Persembahan yang berkualitas. Jadi kita memberikan persembahan, baik itu materi, harta kita, dan yang lain-lain. Marilah kita memberi yang terbaik dan tidak menukar dengan yang kurang baik. Dalam bagian firman Tuhan diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel harus memberikan yang terbaik, yang kudus, dan tidak boleh ditukar. Jadi kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi persembahan yang berkualitas. Yang kedua adalah pengakuan kepemilikan Tuhan. Artinya bahwa persembahan-persembahan yang kita berikan ini merupakan bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Hidup kita, kekuatan, kesehatan, semuanya adalah milik Tuhan. Sehingga kita patut mengakui akan kepemilikan Tuhan. Lalu yang ketiga, menyadari kekudusan dan kepemilikan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekudusan Allah menuntut kita secara total untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi kekudusan Allah, Allah kita itu kudus, menuntut kita untuk secara total memberi diri kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi memberi diri kita mengabdi kepada Tuhan dalam bentuk penyerahan diri kita, keluarga, apapun yang kita miliki tanpa ada pengecualian. Karena segala sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan itu bersifat maha kudus, tidak boleh sembarangan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini, marilah sebagai umat Tuhan, ketika kita ada di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, tapi juga dalam tugas pekerjaan kita, marilah kita tetap selalu mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik, luar biasa.
perjalanan hidup kita. Dan kita diajak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa mahal apapun yang kita berikan, tapi Tuhan melihat kerendahan hati kita, ketulusan hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Dan semua ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita sedang mempersiapkan jalan keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 160, ayatnya yang pertama sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Bila mulutku megah, hanya dalam Tuhannya, suara bibir nak penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui 4 tangguh dan 2 kotak, 1 kotak diakonia dan 1 kotak program. Dan semua persembahan ini akan didoakan dalam
dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menuntun kami dalam seluruh ibadah yang kami lakukan di saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyempurnakan itu dalam kehidupan kami. Kami sadar sebagai manusia kami terbatas oleh karena keberdosaan kami. Tapi kami percaya, kami imani dengan sungguh bahwa Tuhan senantiasa akan menuntun kami untuk melakukan segala hal yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi kami sekalian sebagai jemaat-Mu. Tuhan mengenal kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, menjadi harapan-harapan kami, yang menjadi persoalan-persoalan beban hidup kami, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah semuanya Tuhan jawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan yang terus kami lakukan di tengah-tengah jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, juga pekerja-pekerja di dalam gereja, kantoria, organis, multimedia, admin, kostor, superbis. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan beri hikmat, pengertian, akal budi bagi kami sekalian, agar kami terus dengan penuh sukacita untuk melakukan tugas dan pelayanan ini di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, di saat ini juga kami mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat yang mungkin di saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan medis yang dilakukan, obat-obatan yang diminum, makanan yang dimakan. Tuhan berkati agar mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Berdoa bagi Bapak Noah Kyoku, juga anak Esther Jilar Poin yang saat ini sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang kami kasihi. Kami juga mau berdoa bagi seluruh kepanitiaan di dalam gereja, panitia sidang jemaat dari Rayon 1, panitia HUT GKI Rayon 4, panitia Natal Rayon 3. Biarlah Tuhan memberkati seluruh persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kepanitiaan ini. Biarlah segala sesuatu yang sedang diprogramkan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan proses evakuasi yang saat ini terus dilakukan bagi saudara-saudara kami, 5 orang pekerja yang sampai saat ini masih terjebak. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena di hari ini tepat jam 12 tadi satu saudara kami boleh diketemukan. Walaupun dia sudah tidak bernyawa lagi, tapi kami bersyukur karena oleh perkenan Tuhan saudara kami ini boleh ditemukan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesejukan bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang menunggu, merindukan kabar
dari saudara-saudara karyawan-karyawan yang masih terjebak ini. Keempat orang karyawan yang masih terus saat ini sedang terus dicari oleh tim evakuasi, biarlah Tuhan terus bekerja bersama-sama dengan tim evakuasi ini. Tuhan beri kuat, sehat bagi mereka, jauhkan dari segala susah mara bahaya, sakit penyakit bahkan pencobaan. Setiap peralatan yang digunakan, biarlah Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami berdoa, ya Bapa, di saat ini mau menyerahkan persembahan syukur yang telah kami beri. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan ini agar dapat berguna untuk menopang pekerjaan-Mu, ya Bapa. Nah, kami berdoa, ya Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami memasuki minggu yang baru nanti. Biarlah kasih setia penyertaan Tuhan senantiasa akan menjadi bagian dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur dan memohon kepada-Mu, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan jemaat duduk kembali dan bersaat teduh.
ibadah kita telah selesai. Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri sambil kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 363 ayatnya yang keempat. Oh betapa mengagumkan, sambil berjabat tangan. Terima kasih pelayanannya.